Ada satu pemahaman yang keliru, walau mungkin jarang terdengar, tapi tetap berbahaya jika dibiarkan tumbuh, yaitu anggapan bahwa harta haram bisa berubah menjadi halal, cukup dengan sedekah atau dizakati. Mereka mengira, kalau harta itu kotor, tinggal sedekah dan dizakati, maka akan jadi suci. Seolah-olah sedekah dan zakat adalah sabun pencuci dosa, yang bisa menyulap haram menjadi halal. Logika menyesatkan ini bukan hanya keluar dari mulut, tapi ada yang mempraktekkan. Bayangkan, ada orang yang tahu pekerjaannya haram, dapat gaji dari riba, tapi saat diingatkan, dia santai menjawab, "Gak apa-apa, nanti aku zakatin. Insya Allah, jadi halal." Nauzubillahi min zalik. Beginikah kita menyambut ayat-ayat Allah? Beginikah kita mempermainkan agama? Sadarlah, wahai saudara, setan tidak pernah datang dengan tanduk dan api. Setan datang dengan logika, dengan dalih, dengan kata-kata indah, penuh syubhat. Ketika zina dilarang, mereka bilang, ini bentuk cinta. Ketika syirik dilarang, mereka teriak, ini budaya, kearifan lokal. Ketika riba diharamkan, mereka bela, ini demi stabilitas ekonomi. Dan kini, ketika harta haram diminta ditinggalkan, mereka berdalih, bisa dizakati. Inilah bisikan setan yang dibungkus seolah-olah itu fatwa ulama. Padahal, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, bahwa setan dari golongan manusia dan jin saling membisikkan ucapan indah sebagai tipuan. Dan siapa yang lemah imannya, akan larut, merasa nyaman, lalu menikmati kemaksiatan dengan bangga. Allah berfirman, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, perkataan yang indah, sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya. Dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Zakat memang menyucikan, tapi hanya untuk harta yang asalnya halal. Kalau hartanya dari keringat sendiri, dari kerja yang jujur, dari usaha yang diberkahi, lalu tercampur sedikit kotoran, zakat bisa membersihkan. Tapi kalau hartanya sendiri dari hasil najis, dari mencuri, dari korupsi, dari riba, dari menipu, dari hasil jual beli haram, bagaimana mungkin zakat bisa menyucikannya? Jangan kau kira zakat itu seperti pemutih pakaian. Tinja meskipun digosok sampai mengkilap, tetap najis. Air comberan, meskipun disaring dengan teknologi canggih, takkan bisa jadi air zam-zam. Begitu juga harta haram. Rasulullah bersabda, syalat tidak diterima tanpa bersuci, dan sedekah tidak diterima dari harta hasil gulul, atau curang, atau haram. Dan dalam hadis lain, Allah tidak menerima sedekah, kecuali dari harta yang halal dan baik. Lalu dari mana datangnya keyakinan aneh bahwa harta haram bisa disucikan? Para ulama telah sepakat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, harta haram seluruhnya kotor, dan tidak bisa disucikan. Solusinya hanya satu, dikembalikan kepada pemilik aslinya, jika diketahui, atau dikeluarkan seluruhnya tanpa niat sedekah. Artinya, mengeluarkan harta haram bukanlah bentuk ibadah atau amal kebaikan, tapi kewajiban untuk melepaskan diri dari dosa. Ia bukan sedekah yang bernilai pahala, tapi jalan keluar dari harta yang najis. Harta seperti ini bisa disalurkan untuk kepentingan umum, atau orang-orang yang membutuhkan. Namun ingat, bukan sebagai amal, dan bukan untuk mencari pujian. Jangan sampai kita keluarkan harta haram lalu berharap dilihat orang. Jangan sampai ada niat ingin dikenal dermawan. Padahal yang sedang kita lakukan adalah membersihkan diri dari harta yang haram. Jika niatnya masih ingin dipuji, maka najisnya belum benar-benar lepas. Karena kita masih memanfaatkan harta itu untuk mengangkat nama diri. Jangan kau jadikan sedekah dan zakat sebagai pelindung dosa. Jangan kau ubah syariat menjadi pembenaran maksiat. Kalau kau tahu hartamu haram, jangan tanya, berapa zakatnya? Tapi tanyakanlah, bagaimana aku bisa membersihkan diriku dari ini? Saudaraku, tidak semua yang bisa kita genggam, boleh kita makan. Tidak semua yang bisa kita dapatkan, boleh kita nikmati. Karena di hadapan Allah, bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa bersih ia dikumpulkan, dan seberapa halal ia dimanfaatkan. Harta haram tidak akan pernah berubah statusnya hanya karena dibungkus amal. Haram tetap haram, dan yang haram
takkan pernah menjadi halal. Meskipun dizakati, disedekahkan, atau bahkan dibangun masjid sekalipun dengannya.